tumbuhnya lebih lebar dari batang sebelumnya. Langsung lebar, ini batang sebelumnya langsung kayak gini. Dari ini yang dipotong langsung kayak gini gedenya. Jadi ini life hack banget menurut saya. Halo teman-teman, kali ini pagi ini kita mau belajar tentang cara merawat tanaman Andansoni ya, Monstera Andansoni atau di Indonesia dibilang janda bolong. Tanaman ini sempat hits ya beberapa waktu lalu dan banyak kabar simpang siur, ada yang bilang katanya ratusan juta, puluhan juta. Tapi bukan janda bolong yang ini ya. Kalau janda bolong yang ini itu pasarannya masih di angka 20.000 sampai 80.000 tergantung besar dan rimbunnya. Hari ini kita mau belajar tentang cara membesarkan daun janda bolong. Nah, pasti kalian pengen kan janda bolong di rumah kalian tuh daunnya tuh besar-besar nih, seperti kayak ini. Lebih dari satu telapak tangan. Nah, ini merambat nggak karuan nih, besar kan? Pasti kalian penasaran gimana sih caranya biar janda bolong di rumah itu bisa gede-gede, ya minimal kayak gini lah Andansoni. Nah, jadi kalau ukuran normal itu kan paling segini ya. Nih kita perhatikan ya, segini ukuran normal janda bolong yang beredar biasanya segini. Nah, punya saya itu langsung bisa segini, setelahnya langsung seperti segini. Bandingin ya, ini yang daun pertama, ini habis itu segini ya. Setelah itu tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Iya. Sekarang lanjut ke pembahasan ya. Nah, ini tipsnya hari ini memperbesar janda bolong. Pertama, selain nutrisi yang tercukupi dalam media ya, itu udah pasti ya, pokok nutrisi harus tercukupi. Kalau nutrisi tidak tercukupi, daun semakin ke atas semakin mengecil, padahal harusnya daun semakin ke atas itu semakin membesar. Nah, itu nutrisi harus tercukupi. Berikan pupuk yang sederhana saja ya, bisa NPK yang kalian bisa sering temui di toko-toko pertanian, NPK atau Dekastar. Nah, itu menurut saya udah cukup sih, dan media yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, itu yang pertama, unsur nutrisi harus tercukupi. Yang kedua, mutlak menggunakan turus atau rambatan. Nah, jadi rambatan nih gunanya sebenarnya untuk sandaran ya, untuk sandaran tanaman itu sendiri, karena kebanyakan tanaman yang sedang tren saat ini adalah tanaman-tanaman pilo yang merambat gitu ya. Semuanya tanaman di rumah saya ini pakai rambatan. Nah, semuanya dikasih rambatan dan dikasih media, dia merambat semuanya. Ini ada Epipremnum pinnatum variegata, ini ada Melanocrysum pakai rambatan juga turus, Melanocrysum lagi, Monstera variegata pakai rambatan ya, semuanya pakai rambatan. Ada di sana ada apa ini ya, golden dragon ya, philodendron juga. Ini semakin ke atas semakin besar, daun awalnya kecil, semakin ke atas semakin besar. Nah, itu dia. Jadi yang kedua, wajib menggunakan turus atau rambatan. Nah, untuk di video yang pertama tadi itu
rambatannya itu kan apa namanya, tembok. Nah itu juga nggak masalah, tembok bisa, turus seperti ini bisa, atau yang seperti ini bisa, untuk diisi moss, diisi lumut gitu bisa. Nah kalau yang paling bagus sih lumut ya, karena dia emang bisa jadi media dan jadi nutrisi baru buat akar yang merambat itu. Jadi jangan dibiarkan akar anginnya nganggur. Jadi akar anginnya itu dikasih nutrisi dan apa namanya, dia bisa mencekram sesuatu. Nah selain turus kegunaannya, selain memberi nutrisi pada akar angin, kedua turus itu memperkuat tanaman. Jadi seperti apa? Jadi dia jika tidak ada turus, maka nutrisi itu akan difokuskan ke batang untuk memperkuat batang biar dia itu nggak goyah terkena angin. Tapi kalau ada turus, nutrisi itu akan difokuskan untuk pembesaran daun, kemudian untuk percepatan daun seperti itu. Jadi fokusnya sudah beda karena batang itu sudah ditopang pakai turus, jadi dia tidak perlu memperkuat batang lagi. Nah seperti itu logika mudahnya. Jadi tips yang kedua, wajib menggunakan turus kalau mau daun kalian makin lama makin besar, makin ke atas makin besar. Oke, kita ingat-ingat lagi, yang pertama nutrisi yang cukup, yang kedua adalah turus. Oke, nah yang ketiga ini adalah yang paling tips yang sedikit udah klasik, cuma ini menurut saya efektif banget. Jadi ini kayak life hacknya gitu, untuk biar tanaman ini ke atas tuh lebih besar. Nah jadi seperti ini, kita perhatikan di sini. Nah ini ada bekas potongan, dari batang yang lama, kemudian dipotong, kemudian tumbuh batang yang baru. Nah jadi rumusnya seperti ini. Jika tumbuhan kalian udah akar sudah kuat, kemudian sudah mulai merambat, nah batang itu akan semakin besar. Nah kalau kalian tunggu membesar daunnya itu lumayan lama untuk keadaan normalnya. Tapi kalau di sini saya sering ketika batang sudah membesar, kemudian saya potong. Jadi ini kan batangnya aslinya kecil, kemudian sudah membesar di sini. Kemudian saya potong di sini. Nah, saya potong di sini. Kemudian nanti dia pasti tumbuhan barunya atau tunas barunya itu semakin membesar dari batang yang terakhir kita potong. Nah, tapi daun pertama pasti seperti ini ya. Daun pertama setelah dipotong itu pasti seperti ini. Pasti dia agak fail gitu karena daun pertama. Kemudian daun keduanya langsung seperti ini. Nah, langsung segini. Ini kan, ini daun pertama, kemudian daun kedua, ini daun ketiganya, kemudian daun keempat ini setelah dipotong. Padahal sebelum dipotong cuma segini. Nah, itu sebenarnya tipsnya, life hacknya tuh ada di sana. Jadi saya beberapa kali menggunakan life hack ini, metode ini itu ke beberapa tanaman dan berhasil. Ada di Epipremnum pinnatum variegata juga seperti itu. Ketika batang sudah mulai membesar, saya potong di sana, tumbuhnya itu lebih besar dari daun sebelumnya. Nah itu kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau nunggu normal gitu, nggak dipotong gitu sampai panjang, itu lama, dia gedenya itu lama. Jadi nanti mungkin juga setelah dari potong di sini, kemudian batangnya membesar lagi di atas, dipotong lagi, tumbuhnya pasti akan lebih lebar lagi. Nah selain kita dapat cacahan untuk diperbanyak ya, ini kan dipotong di sini, nanti atasnya bisa ditanam lagi atau dipotong per daun untuk ditanam lagi. Terus yang pohon indukannya ini tumbuhnya semakin besar. Nah kayak gitu ya. Nah ini juga ada Monstera acuminata yang kita rambatkan ya. Saya rambatkan di pohon. Nah ini dia
Pertama, nutrisi dari media harus tercukupi, kemudian di rambatannya juga dia bisa mengambil nutrisi dari kulit pohon ini, kelembapannya, kemudian ada lumut-lumut, itu ada nutrisinya. Nah, yang life hacknya lagi, ini lihat ya, kita potong. Ini batangnya sudah mulai membesar dari batang yang pertama, kemudian di puncak besarnya kita potong dan tumbuhnya lebih lebar. Nah, lihat sama-sama ya, tumbuhnya lebih lebar dari batang sebelumnya, langsung lebar. Ini batang sebelumnya langsung kayak gini, dari ini yang dipotong langsung kayak gini gedenya. Jadi ini life hack banget menurut saya. Kemudian daun pertama biasa setelah dipotong, daun pertama kecil dulu ya kan, biasa setelah dipropagasi pasti daun pertama kecil dulu. Nah, daun yang ini pasti yang bakalan besar dan lebih besar daripada ini, lebih besar daripada ini. Nah, daun yang ini. Nah, oke. Oke, jadi itu ya tadi tips untuk memperlebar daun Monstera Adansonii atau yang kita kenal dengan janda bolong. Nah, jadi pertama tadi tipsnya ada nutrisi yang cukup, kemudian wajib pakai turus atau rambatan, boleh dinding, boleh pohon, boleh turus atau turus lumut, boleh macam-macam. Yang penting dia ada rambatan untuk menopang batangnya agar nutrisinya fokus ke pelebaran daun, bukan ke penguatan batang lagi. Nah, untuk yang ketiga, life hacknya tadi, ketika batang sudah membesar, kalian potong di batang yang sudah besar itu, kemudian nanti akan tumbuh batang yang lebih besar, jauh lebih besar dari batang sebelumnya. Jadi itu life hacknya ada yang ketiga, ada di tips yang ketiga itu. Oke, semoga berhasil buat teman-teman memperlebar janda bolongnya. Kalau ada yang berhasil, ada yang mau coba atau tanya-tanya, silahkan komentar di video ini, komentar. Terus kalau ada yang mau request atau menemukan masalah dalam propagasi atau pertumbuhan tanamannya, boleh komentar juga. Oke, buat teman-teman yang merasa tips ini bermanfaat, bisa di share, di like, di komentar, atau jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips dalam bertanam ya, khususnya tanaman hias yang sedang hits lah belakangan ini ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat bertanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.